Tuhan, biar Engkau sirami hati kami dengan firman, supaya kami teguh berdiri. Dan kami Tuhan boleh berjalan sesuai rencana Tuhan. Biar hati kami boleh menjadi tempat perbendaharaan firman Tuhan. Sehingga segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, apapun juga boleh disingkirkan. Karena tempatnya bukan di hati kami. Karena hati kami tempatnya untuk firman Allah. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap masalah, persoalan, tantangan yang kami alami semua di tempat ini. Setiap sakit, penyakit, pergumulan, keuangan, karir, studi, keluarga. Kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan akan memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberikan hikmat dan memberkati kami semua. Sebab itu kami datang ke tempat ini mencari firman-Mu. Kami datang karena mencari Tuhan. Kiranya Tuhan Kau urapi hati kami semuanya. Supaya dalam acara Day of Fire ini, dari kenaikan Yesus, Day of Fire sampai Pentakosta, Tuhan kami puasa 10 hari. Bukan supaya kami diberkati, supaya kami berjumpa dengan Tuhan. Supaya hati kami boleh menjadi tempat firman Allah. Kami berdoa Tuhan untuk semua saudara kami tempat ini. Supaya mereka dipulihkan. Tuhan, supaya mereka pulang tidak sebagaimana mereka datang. Api itu menyala kembali. Semangat dan harapan itu kembali ada. Sehingga Tuhan, kami akan bersama dengan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang memberi kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan kemenangan, memberikan masa depan. Kami siap untuk menampungnya. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tetap berdiri saudara, kita akan baca Mega Project Karakter Kristus bersama-sama. Ikutin kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan, giat atau rajin, hormat, kebaikan. Belas kasihan, giat atau rajin, hormat, kebaikan. Silakan duduk, puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat Tuhan itu Tuhan yang berbelas kasihan. Kerap kali kita datang kepada Tuhan selalu rongrong di dalam doa. Kita lupa bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan. Bahkan sebelum kita berdoa, Tuhan tahu segala kebutuhannya. Seorang janda saudara yang punya anak satu tunggal di kota Nain. Dia sedang akan menguburkan anaknya. Dia sangat sedih sekali karena itu anak tunggal. Tuhan sedang bersimpangan berhadapan melewati dia. Mereka ingin keluar kota untuk menguburkan anaknya. Yesus masuk ke dalam kota. Orang yang berduka cita ingin keluar dari tempatnya Tuhan. Tapi Tuhan ingin saudara bahwa saudara jangan keluar. Tetapi Tuhan ingin supaya apa yang mati itu akan dihidupkan kembali. Pengharapanmu, masalah persoalanmu, apa semangatmu akan dibangkitkan kembali. Sebab itu janda mungkin tidak mengenal Tuhan. Atau mengenal Tuhan tetapi dia karena sedihnya tidak melihat Tuhan. Tapi Tuhan datang kepada janda ini berkata, Ibu jangan bersedih hati. Dia tidak berdoa, tidak minta. Tapi Tuhan datang kepada dia. Dan kemudian Tuhan datang kepada anak itu berkata, anak itu supaya bangkit dan hidup. Anak itu bangkit dan hidup kembali. Diserahkan kepada ibunya. Saudara, Yesus membangkitkan orang mati. Yesus membangkitkan bukan atas permintaan. Bukan karena seseorang berdoa. Tapi Yesus punya belas kasihan. Oleh karena itu orang-orang percaya, orang Kristen hari-hari seperti ini. Jangan merongrong Tuhan dengan doa yang panjang-panjang. Imanmu saudara seakan-akan Tuhan itu kalau enggak kita doa panjang-panjang, enggak dengar. Tuhan itu penuh belas kasihan. Saudara tahu kalau orang penuh belas kasihan, dia iba melihat orang yang susah. Sampai Mazmur mengatakan, Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan remuk hatinya. Tuhan itu dekat, saudara enggak minta dekat, masalah datang menimpa saudara. Sehingga akhirnya kita mengalami guncangan, masalah ekonomi, masalah keluarga, kesehatan kita menggoncang. Pendeta menjanjikan saudara akan ditolong Tuhan, bukan salah.
Tetapi sebenarnya Tuhan sudah dekat dengan kita semuanya. Hanya kita terlalu banyak memperhatikan masalah kita. Kita hanya fokus kepada persoalan kita. Kita lupa bahwa Allah itu dekat dengan kita. Sebab itu ketika ada masalah guncangan besar terjadi, jangan menjadi orang Kristen pinggiran. Kristen cuma hari Minggu. Kristen cuma datang karena kewajiban rutinitas. Karena agamawi. Sehingga dia cuma datang ke gereja saja. Dia lupa bahwa hidupnya adalah gereja yang hidup. Tuhan ada bersama dengan kita. Kita pulang dari gereja ini menjadi gedung biasa. Tapi saudara menjadi gereja yang hidup. Dan Tuhan ada bersama dengan saudara. Ketika ada masalah persoalan datang menimpa kita. Memang kita melihat masalah. Tetapi ingat, masalah itu diizinkan Tuhan datang dan pergi. Fitnahan musuh itu datang dan pergi. Untuk menguji, apakah kita tetap melihat Tuhan atau melihat masalah itu. Apakah kita terguncang atau kita tetap percaya Tuhan akan tolong kita. Bukan hanya datang di gereja terus minta KKR, minta tumpang tangan, itu baik. Tapi jadilah orang Kristen yang dewasa. Hanya untuk menampung firman Allah. Dan mengerti tentang firman Allah. Ke gereja untuk mencari Tuhan, mencari firman Allah. Pulang ada firman Allah. Tuhan ada bersama dengan kita semua. Saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan memberhalakan gereja dan pendeta. Gereja di sini tidak mengajarkan saudara untuk memberhalakan pendeta. Tidak memberhalakan namanya karunia dan berkat. Tidak memberhalakan juga gedung gerejanya. Hari ini saudara harus datang kepada Tuhan sendiri. Engkau hari ini pulang membawa Yesus dan Yesus tinggal bersamamu. Engkau datang di gereja untuk memasukkan firman Allah lagi masuk di dalam hati kita. Supaya di sini ada makanan-makanan sehingga tubuh rohanimu menjadi kuat. Oleh karena itu saudara, kalau kita melihat ada rencana besar, tema kita adalah masuk rencana besar. Apa rencana besar? Proyek dunia, rencana besar daripada Allah Bapa di surga. Untuk menyelamatkan orang lain. Loh kok diselamatkan saja Pak, kami foto berkatnya. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Bapa di surga. Luar biasa enggak? Saudara, kalau omong percayalah berarti saudara memberikan hidupnya kepada Tuhan. Masuk dalam rencananya yang besar. Sebelum kita menjerit, sebelum kita berdoa, Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Doa kita bukan supaya kita dikasihani. Doa bukan berarti kita minta berkat. Tapi doa kita memberikan hidup kita kepada Allah. Doa kita bukan mengasihi diri sendiri. Tapi belajar untuk mengasihi Tuhan. Dan mengasihi sesama. Supaya gereja menjadi dewasa. Umat Tuhan supaya jangan digerejakan terus. 20 tahun yang seperti itu. Saudara lihat itu kalau kita lihat. Apa yang saudara makan, apa yang kita makan mempengaruhi tubuh kita. Makan cabai terlalu banyak, perut sakit. Makan apa lagi saudara? Makan alkohol banyak, mabuk semuanya. Makan apa lagi kalau kita lihat? Makan yang kecut-kecut, gas yang naik, kembung. Makan makanan yang rusak, sakit perut. Semua yang kita makan akan mempengaruhi tubuh kita. Dan firman Tuhan berkata, bahwa hidup kita bukan oleh roti saja. Tetapi oleh firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Kita makan firman Allah. Kita menikmati firman Allah. Maka kita tidak akan bicara yang itu. Maka ada kekuatan muncul dalam hidup kita. Berapa puluh tahun kita sudah menjadi orang percaya. Berapa puluh tahun. 10 tahun, 20 tahun kita bangga. Saya pernah jadi ini. 20 tahun ini saya pernah KKR. Saya pernah pelayanan di gereja ini. Saya ini 20 tahun saya ngerti ayat semua. Tapi ego, sombongnya, iri hatinya tetap gak hilang. Berarti firman itu yang masuk tidak mengubah dia. Cuma nempel. Kelihatannya makan cabai banyak. Saudara, cuma dikumur-kumur, cuma perih di mulut aja.
Gitu. Sampai merah semua. Tapi tidak sakit perut. Firman juga sama, cuma dikumur-kumur aja. Cuma diomongin, tapi tidak masuk dalam hati kita. Sehingga tema kita hari ini, kalau tema bulanan, hati adalah tempat perbendaharaan firman Allah. Berapa banyak orang naik turun. Maju, sebentar mundur, maju, sebentar mundur. Kenapa? Karena firman tidak menetap di dalam hatinya. Kalau firman menetap, firman itu menggerakkan dia. Sehingga firman itu membuat dia mengerti firman Allah itu. Bahwa firman Allah berkata, maju bukan mundur. Bangkit bukan tidur. Firman Allah tidak mengajarkan kita maju mundur. Bahkan firman Allah berkata, suam-suam kuku akan dimuntahkan. Berarti kalau kita tahu ada firman Allah, kita tidak akan mundur. Walaupun ada masalah, ada persoalan, ada tantangan. Karena persoalan tantangan bukan menghalangi kita. Itu membuat kita semakin panas di hadapan Tuhan. Saudara, itu penting sekali. Tetapi kalau ada masalah kita kelimpung, ada persoalan kelimpung, ada penyakit masalah, gak ke gereja. Ada persoalan, gak ke gereja. Diberkati banyak, gak ke gereja juga. Terus semuanya apa? Ini banyak orang-orang Kristen sudah seperti itu. Orang harus dipengaruhi, makanya masuk rencana yang besar. Kita lihat dulu Roma 8 ayat 28. Saya senang kalau mengajar dan berkhotbah itu. Bukan supaya kita ini menjadi kanak-kanak rohani. Supaya kita menjadi dewasa rohani. Dan kita yakin Tuhan menyertai kita. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan. Sehingga kita boleh menjadi cermin atas diri kita sendiri. Gitu. Jangan kita menjadi cerminnya orang. Wah, kamu kok begini, kamu kok kurang bagus, kamu kok rewel. Cermin itu untuk diri sendiri. Apakah masih egois? Akan masih sombong? Nah, itu kan kita tahu begitulah. Loh Pak, loh jangan main-main. Iblis itu karena sombong aja dibuang dari surga. Yesus tidak mengajarkan kita egois. Yesus mengajarkan supaya kita mati diri kita, sangkal diri. Supaya kita mengasihi orang. Itulah ajaran Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita lihat dulu apa firmannya. Kita baru sadar masuk rencana besar ini. Kita tahu sekarang. Bukan kita akan tahu nanti. Kita tahu sekarang. Itu kemarin dulu sudah tahu sekarang. 10 tahun yang lalu pernah baca ini berarti tahu sekarang tahun 20 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang kok nggak tahu lagi. Bukan lupa. Berarti waktu dibaca ayat ini kita cuma berkata kita tahu akan datang. Apa katanya? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang buruk jadi baik. Jadi gak usah minta. Ketika Allah bersama dengan kita, yang buruk jadi baik. Masalah nasib malang menjadi mujur kalau Allah datang bersama dengan kita. Kalau Allah turut bekerja dengan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kuncinya kasih Dia. Kenapa harus mengasihi Dia? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah yang besar. Amin. Rencana Allah yang besar. Orang dunia. Dia bekerja sekuat mungkin. Dia susah-susah. Tapi orang Kristen ada penghiburan. Ada kekuatan. Ada pengharapan. Ada pertolongan. Kenapa kita tidak lebih unggul dari orang lain? Poin pertama kita lihat. Rencananya tidak akan gagal. Rencananya tidak akan gagal. Suatu saat Tuhan berkata kepada Abram, belum nama Abraham, pergilah ke satu negeri yang ketunjukkan kepadamu. Maka aku akan memberkati engkau. Dan keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa umat manusia. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Abraham pergi ke satu negeri yang tidak diketahui. Dia cuma taat, dia mengasihi Tuhan. Dia tahu Tuhan turut bekerja dalam hidupnya. Dalam kesulitan-kesulitan Tuhan tetap turut bekerja. Dan apa yang terjadi kalau kita melihat
ribuan tahun kemudian, Yesus datang ke dunia. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Bukan keturunan-keturunanmu, bukan jamak tapi tunggal. Berarti itu menunjuk satu orang seorang. Dan itulah Yesus Kristus. Janjinya terwujud semuanya. Maka kalau kita melihat juga, kemudian Abraham berangkat ke satu tempat. Dan dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan berkata, kamu keturunanmu akan banyak, kamu akan diberkati. Dia berkata apa? Walaupun aku diberkati keturunan, aku tidak punya keturunan, untuk siapa berkat itu? Tuhan berkata, keturunanmu akan banyak. Itu keturunan-keturunan. Tapi beda dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Keturunanmu akan menjadi berkat. Itu Yesus. Maka disuruh lihat ke langit dan sebagainya. Itulah banyaknya keturunanmu. Itu secara fisik saja. Kemudian tertidurlah dia. Dan dia bermimpi. Dan Tuhan datang dengan suaranya. Maka keturunanmu, bangsamu, akan pergi ke satu negeri dan diperbudak selama 400 tahun. Setelah 400 tahun, maka aku akan mengeluarkan mereka dari negeri itu. Luar biasa enggak? 400 tahun Tuhan sudah bicara jauh ke depan. Maka kemudian Yusuflah dipakai oleh Tuhan. Mendapatkan mimpi dari Tuhan. Mimpi lagi. Mimpinya bagus, dia akan jadi orang besar. Tapi dibenci, dibuang, jadi budak, hampir dibunuh, disiksa, dirantai. Loh, aku dapat visi dari Tuhan kok hidup seperti ini. Semua berkata, tukang mimpi. Hati-hati, saudara. Kalau mimpi dari Tuhan jangan dilawan, itu visi. Itu visi. Daripada nubuatan yang belum tentu kita tahu. Dari hatinya atau dari Tuhan. Tapi kalau mimpi kita tidak minta apa-apa. Tapi tidak semua mimpi dari Tuhan. Maka kemudian dia menjadi budak. Dan kemudian dia masuk penjara. Di penjara dia dikeluarkan. Ya, dikeluarkan langsung jadi Perdana Menteri. Maka kelaparan terjadi di Israel. Maka saudara-saudaranya berangkat ke Mesir. Ketemu dia. Maka mereka diberkati semua. Yakub datang semua diberkati. Mereka tinggal di sana. Karena memang rencana Allah itu besar. Sehingga dia bicara kepada Abraham. Dia memakai Yusuf. Untuk masuk dalam rencananya besar. Setelah semua tinggal di sana, semuanya bertumbuh, bertambah banyak. Maka Firaun mulai marah. Pas 400 tahun, Musa lahir. Satu-satunya bayi laki yang tidak dibunuh. Rencana Allah besar. Tuhan memakai Musa untuk membawa keluar. Musa tidak tahu kalau dia dipakai Tuhan. Dia cuma tahu, loh aku kok dibuang sekarang jadi anak raja. Loh sekarang aku ternyata orang Israel, bukan orang Mesir. Dia tinggalkan Mesir. Dia kembali kepada bangsanya, kepada Tuhannya. Dia tidak mau mencari kemewahan dunia. Dia mau mencari kehendak Allah. Dan apa yang terjadi? Tuhan memanggil Musa. Dan mengeluarkan rencana besar. Luar biasa. Ya sebelum Yusuf, Yakub juga mimpi. Mimpi apa? Dia melihat waktu dia tidur. Ada tangga dari bumi ke surga, malaikat naik turun. Dan Tuhan berjanji kepada dia. Daniel juga sama. Yusuf suami Maria, Yusuf juga sama, perjanjian baru. Itu visi yang luar biasa. Oleh karena itu kalau kita melihat rencana yang besar luar biasa. Yesus itu diturunkan karena keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Dan Yesus itulah hanya keturunan-keturunan dari Abraham. Semua hampir menolak Yesus. Tetapi dikatakan seluruh bangsa sehingga kita menjadi percaya. Ini luar biasa saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Bayangkan saudara, kita kerap kali berkata begini, oh Israel bangsa pilihan Allah. Saudara begitu perang pro kiri kanan ngapain? Dia itu memang pilihan secara keturunan Abraham. Tapi dia sendiri yang gak percaya Tuhan. Dia sendiri yang menyalibkan Yesus. Sampai sekarang dia membenci kekristenan. Bukan berarti kita benci dia, bukan. Terus bagaimana? Coba kita lihat contoh ini. Lebih hebat mana? Orang yang percaya Yesus, darah Yesus menjadi anak Allah, dengan orang Israel yang gak percaya Yesus. Kenapa kita yang percaya Yesus menganggap mereka lebih unggul sehingga kita sepertinya mati kutu? Kita harus sadar ada roh Allah dalam diri kita. Jangan mengecilkan roh Allah dalam diri kita. Dan membesarkan orang yang tidak punya roh Allah. Makanya kita akhirnya menjadi kecil terus. Oh iya, karena kita ini cuma orang Indonesia percaya Tuhan. Situ kan bangsa pilihan Allah. Saudara coba lihat. Ketika Musa, Tuhan berkata, sembelih domba itu. Tempelkan darahnya di pintu. Siapa yang tidak menempelkan darah di pintu, anak sulungnya akan mati. Kalau Israel, oh aku sudah disunat. Aku ini kan bangsa pilihan. Kalau gak ada darah, mati. Katakan amin dulu saudara. Dia tetap harus pasang darah. Walaupun dia bangsa pilihan, harus ada darah. Supaya gak mati. Tapi engkau dalam hidupmu dan saya hari ini, ada darah Yesus. Amin. Engkau lebih unggul dari yang lainnya. Mengapa kita ini diperbudak dengan pikiran kecil? Oh sana kaya, berkat, memang orang gede semua. Bangsa bilang aku melarat, jadilah melarat. Sehingga akhirnya kita di gereja cuma cari berkat. Saya bangga dengan darah Yesus ada pada diri saya. Saya tidak akan mati masa depan saya. Saya akan keluar masa depan saya bagus. Tidak perlu minta-minta. Karena memang ada darah Yesus yang akan mengangkat saya. Ada darah Yesus yang meloloskan saya dari kematian. Saya gak berkata Tuhan lepaskan aku dari kematian. Tidak. Darah Yesus yang membawa engkau sampai naik ke atas. Sehingga cuma hari ini masuklah dalam rencana Allah. Tidak ada yang lain Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi darahnya itu luar biasa memateri kita semua. Gitu loh. Tuhan kasih visi kepada kita gereja ini. Banyak anak muda dan pengusaha akan dipakai Tuhan. Dan mereka akan diberkati. Itu bukan saya minta. Itu visi dan akan terjadi. Karena rencananya tidak akan gagal. Amin. Tidak akan gagal. Kalau saudara percaya masuk dalam rencana yang besar. Saya tidak mengiming-imingi kita. Saya tidak pernah bercerita tentang diri saya. Saya tidak berharap banyak minta-minta. Saya hanya cuma patuh. Tapi Tuhan kasih visi seperti itu. Dan saya yakin. Saya yakin dan saya hidup di dalam visi itu. Saya tidak mau keluar dari visi itu. Karena janji Allah pasti terjadi. Itu penting sekali. Makanya kita menjadi kuat. Hanya tinggal tunggu waktunya. Anak muda dan pengusaha akan dipakai Tuhan. Dan akan diberkati. Percaya. Dulu saya waktu ada di persekutuan pengusaha. Selalu dikasih tentang visinya si A, si B. Angkat tangan terangkat akan diberkati. Itu kan saya dapat tangkapan dari orang itu. Tapi kemudian saya sendiri mendapatkan di gereja ini. Di gereja Blessing in the Spirit. Nama yang diberikan Tuhan. Waktu saya ada di kota Melbourne. Waktu saya berdoa. Bukan saya minta. Saya minta nama itu Revolution of Faith, ROF. Kenapa? Iman kalau tidak direvolusi, iman akan lari ke materi, akan kesembuhan, akan mujizat. Tidak pernah iman kembali kepada Tuhan. Makanya saya bilang ROF aja Tuhan, Revolution of Faith. Kata Tuhan, blessing in the spirit, berkat rohani, puji Tuhan. Ini kita terima. Dan saya ingin saudara mesti tahu cerita ini. Saudara mau masuk dalam rencana besar atau tidak, kita tidak tahu. Allah akan memilihnya. Gitu loh. Tapi kalau saudara dipanggil, jangan pernah keluar.
Jadilah di dalam, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ikutin visi, masuk dalam visi dengan semangat yang menyala-nyala. Bawa orang yang susah, bawa orang yang berpengharapan. Banyak orang yang memang mau kaya tapi cari dunia. Cari di sini. Kita gak usah minta kaya di gereja, tidak usah ngomong kaya. Karena kaya sudah disediakan Allah bagi kita. Jangan jadi hamba uang. Kita harus jadi hamba Tuhan. Amin. Kita gak perlu minta upah-upah sama Tuhan. Yang kita tahu adalah pekerjaan kita, tugas kita. Waktu Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Apa waktu Yesus naik ke surga? Saudara merayakan, oh Yesus yang naik, bangga aku punya Yesus yang naik. Gereja tidak sadar. Gereja itu punya tugas untuk menjadikan semua orang murid Yesus. Bukan merayakan kelahiran Yesus saja. Bukan merayakan kematian Yesus. Bukan merayakan juga kenaikan Yesus. Bukan merayakan Pentakosta saja. Tapi ingatlah tugas dan perintah Tuhan. Amin. Itu yang harus kita ingat. Bukan bonus, bukan berkatnya. Salah saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, visi itu tidak akan. Saudara kalau mau sungguh-sungguh, dapat. Ada mungkin orang berkata gini, oh Bapak visinya kok belum jadi. Saya lihat sama dia. Terus saya tanya sama dia, dulu kamu waktu di tempat saya, iya Pak. Gaji cuma 15 juta. Sekarang gaji 40 juta. Terus aku punya rumah 3. Aku punya perusahaan. Masih ngomong visi tidak terjadi. Dan kamu masih minta berkat sama Tuhan. Masih nagih. Kamu gak minta Tuhan sudah kasih. Gitu loh. Masih kamu memikirkan upahnya. Mengerikan sekali pikiran kita ini. Yang saya pikirkan hanya tugas saya. Dan visi itu akan terjadi. Saya tidak masalah. Apapun juga. Itu akan terjadi karena Allah yang janji. Dan janjinya dimeterai oleh darahnya. Dan firman-Nya tidak akan pernah kembali sia-sia. Pasti terjadi. Makanya saudara kalau di sini. Sungguh-sungguh. Jadilah di dalam. Bergeraklah bersama Allahmu. Ikuti sungguh-sungguh cari jiwa orang yang susah. Di situ engkau akan melihat kekuatan Allah. Visi itu akan nyata dalam hidup kita. Jangan cuma dari 4.000, 5.000 orang di gereja BES. Hanya cuma 400 saja. Ada beberapa pendeta saya lihat ya dulu. Hidupnya susah, bongkok-bongkok. Ini jujur saya enggak ngiming-imingi saudara berkat. Sekarang saya melihat. Berkatnya besar sekali. Tokonya rame. Cuma yang saya kasihan. Ketika tokonya rame. Gerejanya setengah ditinggal. Ini yang berbahaya. Visi itu akan terjadi. Cuma hati kita ada di mana? Kalau hati kita cuma ada di berkat, salah. Hati kita terus ada kepada Tuhan. Karena visi itu pasti terjadi. Dan itu visi terjadi terus menerus semuanya. Tetaplah cari Tuhan. Jangan lengah. Supaya kita terus masuk dalam rencana Tuhan yang indah. Kita lihat hal yang kedua. Yaitu dalam rencana Tuhan. Semua dalam rencana Tuhan. Dan dikatakan tadi. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Yaitu orang yang terpanggil sesuai dalam rencana dia. Jadi masuk rencananya tidak ada yang lain. Sebelum dunia ini ada, Allah telah merencanakan semuanya. Engkau lahir di mana? Kita menikah di mana? Di gereja mana? Dia tahu semuanya. Karena dia waktu membuat itu dia tahu. Aku buat ini. Terus sampai kitab Wahyu pun. Iblis itu akan masuk di jurang maut. Iblis akan dilepaskan lagi. Iblis kemudian ditangkap masuk di dalam lautan api. Sudah tertulis. Bayangin luar biasa enggak? Dan engkau dan saya sudah ada saat itu. Di dalam rencana Allah. Berapa ratus miliar, berapa ratus malaikat miliar. Itu Tuhan sudah tahu semuanya. Dia buat bukan langsung mendadak buat gini, oh gini enggak. Sudah tahu semuanya. Tinggal kita harus mau masuk rencana. Makanya ada lagu, tiap langkahku ku tahu dipimpin oleh Tuhan. Tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan.
Ini benar, makanya rencana kita harus kita buang. Kita harus masuk dalam rencananya Allah. Jalanmu bukan jalanku, pikiranmu bukan pikiranku. Seperti tingginya langit dengan bumi. Rencanamu bukan rencanaku. Ada yang di gereja rencana gini, sudah masuk rencana Allah. Aku mau buka pabrik besar, aku mau buka, nggak apa-apa. Tapi visi ini sudah ada di sini. Ini proyek besar, ini rencana Allah besar untuk menyelamatkan manusia. Untuk supaya kita menimbun, yaitu firman Allah di dalam hati kita. Supaya ketika berkat datang, kita tidak sampai jatuh di bawah berkat itu. Tapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau firman yang sedikit diberkati, kita ambruk semuanya. Ayo bangun bentengmu sekuat mungkin. Kalau saudara lihat, kalau mau dapat anggur baru, itu mesti kerbatnya harus baru. Tidak ada yang lain. Kerbat baru, saya infokan tadi. Bayangkan yang kita makan mempengaruhi kita. Yang kita makan firman setiap minggu, kadang hari biasa kita dengar di radio di mana-mana. 20 tahun tidak bisa mengubah kita. Bahkan pendeta pun tidak bisa dirubah. Masih egois, masih sombong, masih duniawi. Terus firman itu kemana? Itu pertanyaan yang harus kita renungkan. Saya ingin supaya saudara menjadi dewasa rohani hari ini. Oleh karena itu kita lihat dulu. Yesus itu dari surga turun ke bumi. Untuk memberikan darahnya kepada kita. Bukan darah domba. Gitu loh. Maka orang yang percaya dikasih darahnya. Gitu loh. Sehingga kita menjadi orang percaya ada darah Yesus. Nggak usah takut dengan masalah ancaman. Selama darah itu nempel kepada kita. Mati hidup kita di tangan Tuhan. Berkat itu pasti ada. Tapi kalau kita mau pasif, malas, suka gosip, di gereja tidur, ngantuk. Saudara mau kapanpun gak dapat apa-apa. Gak ada kerjaan. Kalau kita tahu Allah turut bekerja. Kata turut bekerja. Bukan Allah bekerja untukmu. Tapi Allah turut bekerja. Berarti kita kerja, Allah ikut. Kalau kita nganggur, ya diem. Jadi jangan menjadi pasif. Ayo kita bergerak bersama dengan roh Allah. Yohanes 3 ayat 13. Saya bawa satu saudara ke pandangan-pandangan yang lebih indah. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Selain daripada dia yang telah turun dari surga. Yaitu anak manusia. Ini saya ulang lagi. Ini kan kemarin kenaikan Yesus. Saudara lihat. Pertanyaan kepada orang Kristen di mana-mana. Mau di media di mana, tanya jawab, bagus. Coba lihat ada jawaban yang sama dengan kita enggak? Seharusnya itu ada jawaban yang sama. Tapi mereka tidak mengeluarkan jawaban itu. Yesus naik, ya karena dia mati bangkit. Nah, dia adalah Allah balik kemarin firman Allah. Ya baguslah, bukan salah. Dia naik ke surga, karena apa? Karena dia berasal dari surga, dia kembali ke surga, titik. Amin. Dikatakan tidak seorang pun naik ke surga. Selain dari surga turun ke bumi yaitu Yesus Kristus. Karena dia dari surga maka dia kembali ke surga. Kenapa dia naik? Karena dia dari surga Pak. Dia kembali ke surga. Dia Tuhan kembali kepada Tuhan. Titik. Amin. Beres toh? Saya mau tanya saudara. Terus kita dari mana? Saya dari Eden Pak. Taman Eden. Itu nenek moyang kami Adam dan Hawa dari Eden. Sekarang kembali ke Eden. Oh betul juga. Orang Israel kembali ke Eden hari ini tidak. Karena gak percaya ke Yesus. Saudara di mana? Dari mana? Sebelum dunia ini ada. Engkau dan saya ada di dalam rencana Allah. Amin. Sebelum kita lahir. Sebelum Adam dan Hawa ada, semua sudah ada di dalam rencana Allah. Ada nanti Taman Eden, nanti ada Adam Hawa, nanti begini, sampai sekarang detail semua ada. Kalau gitu kita jadikan. Sebelum dunia ada, sebelum engkau ada, kita sudah ada dalam rencana Allah. Dari Yesus dari surga,
kembali ke surga. Kita dari rencana Allah kembali kepada rencana Allah. Katakan amin dulu. Bukan kembali kepada rencanamu hari ini. Gereja saya mau bikin begini, mungkin cara pabrik saya begini, pendeta sana mau begini, ini karunia begini. Kembali ke rencana Allah. Kalau kita buat rencana sendiri, Menara Babel akan berhenti di tengah jalan. Kembalilah kepada rencana Allah. Saudara tahu, sebelum dunia ini ada, kita ada di pikiran Tuhan. Amin. Kita dari pikiran Tuhan, kembali kepada pikiran Tuhan. Sehingga Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan, mari kita menaruh bersama segala perasaan dan pikiran yang terdapat juga kepada Kristus Yesus. Kita lihat dulu Filipi pasal 2 ayat 5 sama ayat 6. Ini ayat dadakan keluar aja. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaanmu yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Luar biasa gak firman ini? Amin. Engkau dari mana? Ya saya dari tanah. Itu memang fisikmu. Dari tanah kembali ke tanah. Dari Tuhan kembali ke Tuhan. Roh dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Tubuh dari tanah kembali kepada tanah. Terus saya pribadi, bukan hanya roh, saya pribadi kembali ke pikiranmu Tuhan. Selama saya hidup, sebelum tubuh saya kembali ke tanah, sebelum roh saya kembali kepada Tuhan, selama saya hidup Tuhan, saya mau kembali kepada pikiranmu, kembali kepada rencanamu. Tidak ada yang lain. Orang boleh menggesek saya, orang boleh mengkhianati saya, orang boleh ngomongin saya, orang boleh menjatuhkan saya tidak akan pernah takut. Karena saya masuk dalam rencana Allah dan rencana Allah. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Itu yang penting dalam hidup kita. Makanya kalau ada itu, maka kita akan giat masuk dalam rencana Allah. Roh berkobar-kobar. Jangan nanti saudara waktu ada masalah mundur, gampang tersinggung. Repot kalau bisa begini nih. Kenapa? Karena firman itu tidak pernah masuk dalam hidup kita. Firman itu cuma nempel. Saya lihat itu banyak pendeta bukan di sini saja, di sana sini juga. Tersinggung Pak, kenapa? Saya ini bukan capek ngelayani jemaat, kadang-kadang capek ngelayani pendeta juga. Gitu loh. Saya bukan capek ngelayani saudara semuanya, kadang-kadang capek ngelayani pekerja juga. Gitu loh. Bukan semua pekerja jelek, bukan. Untuk memasukkan supaya firman itu tidak nempel. Tapi firman itu masuk dalam hatimu dan mengubah hidup kita. Makanya apa yang akan terjadi? 1 Tesalonika 5 ayat 19. Saya ini 1-2-3 minggu ini batuk terus saudara. Batuk bukan karena apa, ya memang karena salah makan. Sekarang mesti jaga makanan. Ini saya mau cerita sedikit tentang saya sebelum ayatnya keluar. Saya ini kalau khotbah sore atau pagi itu gak makan. Jadi waktu gak makan khotbahnya kenceng, yang keluar tuh gas. Jadi panas perut, terus di sini panas. Makanya mulai batuk-batuk gitu. Nanti besok sembuh. Nanti malam khotbah gak makan lagi. Bayangkan ibadah jam 7. Kita datang pulang jam 9, 10 makan. Gasnya naik. Nah akhirnya itulah dokter bilang, ya jemaat kita dokter bagus ya. Pak Wenggi jangan telat makan, gimana gak telat makan? Gitu loh. Tapi sekarang mesti jaga. Dan akhirnya sering-sering batuk, tapi selama ini oke lah. Maka saudara, jadi saya hari ini kan khotbah 5, kali ini ketiga. Saya mestinya gak boleh teriak-teriak lah. Tapi gak tahu saya lihat saudara kok saya semangat sendiri. Gak ngerti gimana ini. Saya ingat Wenggi pelan-pelan, mulai dari tadi Pondok Chandra, pelan-pelan saya ngomong, muncul lagi api itu, muncul lagi, seredem lagi, muncul lagi. Ya kenapa? Karena saya nikmati firman Allah itu saudara. Ini saya jujur ngomong, saya itu mau ngomongnya pelan. Karena saya paksa pelan-pelan gitu. Dia muncul meletup lagi. Padahal gak boleh seperti itu. Tapi ya demi saudara-saudara semua sekali-sekali boleh lah.
1 Tesalonika 5 ayat 19. Ingat firman Tuhan ini ya. Di off fire. Apa dikatakan? Janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Roh yang ada pada kita jangan dipadamkan. Tetapi kalau Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinan kendor. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala layani Tuhan. Itu luar biasa. Amin. Jadi jangan padamkan roh. Yang padamkan siapa? Oh, saya ini Pak. Tuhan itu sudah merencanakan semuanya. Selamat tetap selamat. Yang gak selamat gak bisa. Kalau sudah gini ya gini. Kalau saya padam bukan karena saya. Memang Tuhan padamkan. Gitu loh. Saya maju karena Tuhan. Ya betul semua. Tapi saya katakan janganlah padamkan roh. Tuhan yang ngomong kepada kita. Dia yang nyalakan rohnya. Tapi kita jangan padamkan. Dan kita harus menyalakan kembali. Karena dia telah menyalakan firman. Menyediakan firman. Firman itu membuat apimu terus tambah naik. Kalau engkau sudah 10 tahun dengar firman Allah. Maka turun. Berarti ada something wrong dalam hidup kita. Ya maaf Pak. Saya ini kan orangnya. Ya kalau bulan ini semangat. Bulan besok enggak semangat karena proyek banyak. Jadi ya naik turun lah Pak gitu. Kalau orang naik turun, panas dingin, itu infeksi. Saudara, berarti sakit rohani. Coba cermin itu, firman itu jadi cermin untuk kita. Bukan untuk orang lain. 1 bulan ini aku infeksi enggak? 1 bulan ini aku naik turun enggak? Berkatnya ada aku tetap cinta Tuhan enggak? Berkatnya enggak ada aku tetap rajin enggak? Aku lakukan firman enggak? Jangan lihat orang lain, lihat diri kita sendiri. Itu paling penting. Karena gak ada yang bisa ngawasin saudara. Hanya firman yang bisa mengawasin. Dan jangan mendukakan Roh Kudus. Loh, saya enggak Pak berapi-api. Tunggu dulu, api mana dulu? Makanya harus hati-hati dulu. Setiap surat itu saudara. Setiap surat itu pasti ada materainya. Setiap surat ada materai. Janji Tuhan itu dimeterai oleh darah Yesus. Luar biasa enggak? Sudah sah. Saya tanya sama teman-teman notaris. Kalau enggak pakai materai ya bagus Pak. Tapi zaman sekarang banyak orang enggak mengakuinya. Lebih pakai materai. Negara akan mengakui itu sah. Jadi orang yang enggak mengakui negara ngomong sah. Makanya Yesus saudara turun ke dunia. Bukan cuma menyelamatkan kita saja. Dia kasih darah supaya sah. Darah itu. Supaya janjinya yang diberikan kepada kita. Janji menyertai kita itu sah semuanya. Makanya setiap masalah yang menyertai kita. Jangan sampai saudara maju mundur karena persoalan. Persoalan masalah itu. Untuk kita introspeksi diri. Apakah kita kalah dengan masalah? Ataukah iman kita mengalahkan masalah? Hanya itu aja. Makanya dimunculkan yang namanya Goliat. Ternyata orang Israel imannya di bawah Goliat. Tapi Daud yang bukan prajurit imannya di atas Goliat. Sehingga dia bisa mengalahkan Goliat bukan karena kekuatannya. Karena imannya. Sebesar apa masalahmu hari ini? Wah sebesar ini. Saya mau kasih tahu, yang mati aja dibangkitkan. Apakah masalahmu seperti itu? Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di mana imanmu di situ? Mesti merubah semuanya. Yang ketiga, yang terakhir. Cepat saja. Kebaikan dalam kasihnya. Kita lihat dulu. Roma 8 ayat 28 lagi. Kita lihat. Semangat lagi, lupa. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Turut bekerja. Tahu sekarang. Mulai sekarang tahu. Besok sudah tahu. Minggu depan sudah tahu. Bukan tahu sekarang. Sudah tahu. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Makanya rencananya itu baik. Karena Dia memberikan kebaikan bagi kita.
Karena kasihnya yang besar kepada kita. Dan dia ingin supaya kita masuk rencananya. Saudara, kita lihat firman Tuhan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Luar biasa enggak? Sudah turut bekerja, memberikan penghiburan dan memberikan pengharapan yang baik. Jadi kalau saudara namanya pengharapan itu, berarti belum ada. Yang ada cuma masalah, yang ada persoalan, pergumulan. Tapi pengharapan itu selalu ada, supaya selesai. Bukan supaya selesai saja, yakin selesai. Katakan yakin selesai. Ini tidak yakin saudara. Yakin toko buku itu. Yakin selesai. Yang tegas begitu. Itu menunjukkan iman yang kuat. Dan kita lihat Efesus pasal 2 ayat 7. Efesus 2 pasal 7. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan, kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Sesuai dengan kebaikannya, kasih kebaikan melimpah-limpah dalam penghiburan pengharapan yang baik. Kurang apa kita hari ini? Amin. Kebaikan kasihnya, kebaikan yang melimpah-limpah, pengharapan. Dan semuanya ini ada pada kita, penghiburan. Ayo kita waktunya bangkit. Jangan sampai kita mundur. Saya tutup saudara. Waktu ini saya simpan selama puluhan tahun. Saya tidak pernah buka, sekali buka cuma kecil. Saya tidak mau menjadi sombong, tidak mau macam-macam. Sudah saya simpan sekitar 20 tahunan. Waktu saya pergi ke Israel tahun 2005 akhir dan 2006 awal, sebelum buka gereja tanggal 15. Saya pulang awal-awal Januari itu. Gereja dibuka tanggal 15 Januari. Saya waktu di Israel itu, Tuhan ngomong buka gereja, saya sudah siap. Tanggal 15 sudah booking gereja. Saudara, apa yang saya dapat dari Tuhan? Tuhan cuma memberi kepada saya tambahan. Dan dikatakan, kamu akan kuberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Itu yang saya simpan dalam hati saya. Dan itu tidak akan pernah hilang. Dan karunia ini dikejar oleh seluruh pendeta. Karena 9 karunia, 8 karunia ini bergantung kepada satu karunia itu. Membedakan bermacam-macam roh. Bukan berarti kalau saya jalan gini, oh ada tuyul, ada kuntilanak. Gak bisa tidur. Bukan, tapi saya mendengar khotbah begini, saya tahu arahnya kemana orang ini. Apa ajarannya kemana. Tuhan sudah mengajar kepada saya banyak hal. Itu saya simpan dalam hati saya. Tapi hari ini saya tadi pikir-pikir maju mundur di sana, mau keluar enggak, perlu enggak. Saya ambil keputusan, saya kabur. Saya infokan saudara, saya mendapatkannya. Mudah-mudahan ini saya tidak salah sama Tuhan. Karena saya sudah simpan 20 tahun lebih. Tuhan memberikan kepada saya, selain nama gereja, memberikan visi semua. Tuhan kasih, aku berikan kamu tambahan. Satu karunia, membedakan bermacam-macam roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah ragu-ragu kepada Tuhanmu dan Tuhanku. Saudara harus kembali kepada rencana Allah, percaya saya. Saya ini hidup dalam kehidupan saya biasa saja. Tapi saya tetap komitmen dengan Tuhan. Kalau saudara mau mengikuti nanti jam ketiga, itu ada sesuatu rahasia bagaimana kita api tetap menyala. Bagaimana saya sampai tetap seperti ini. Karena banyak hal, cuman yang satu ini saya berikan kepada saudara. Karunia membedakan bermacam-macam roh. Saudara bisa lihat nanti itu di situ. Tidak ada satupun yang orang bisa menjelaskan. Apa itu karunia
membedakan bermacam-macam roh. Karunia bahasa lidah ada, bahasa roh ada, karunia ini ada, semua ada. Tapi karunia membedakan bermacam-macam roh. Karena Yusuf Roni suatu hari berkata, itu waktu khotbah itu dia berkata, saya merindukan Tuhan, kau memberikan saya karunia membedakan bermacam-macam roh. Tuhan tidak kasih kepada dia. Tidak kasih kepada dia. Tidak ada satupun orang yang bisa mengupas karunia itu untuk apa. Saya sedang mempelajari itu selama 20 tahun. Dan saya sudah menemukan ujung-ujungnya semuanya. Saya pikir waktu karunia membedakan roh, saya pikirkan dulu saya sering berdoa, saya tahu itu rumah ini, oh ada masa kecilnya anak ini. Kan saya waktu melayani orang-orang banyak toh, anak ini kenapa kok diem? Saya berdoa sama Tuhan, saya dikasih mimpi. Ternyata waktu kecil sama pembantunya. Pembantunya tuh punya ini apa? Ya ilmu-ilmu gitu loh. Dia sering dikasih sesuatu. Sehingga waktu mainan-mainan itu sama pembantunya sering pakai mantra. Dan kemudian ada satu orang kecil lagi. Saya lihat dalam mimpi itu siapa anak kecil ini? Ini pembantu sama anak itu dimundurkan sama Tuhan 10 tahun mundur. Saya bisa tahu. Mundur Tuhan. Oh, waktu lihat gini, yang dari anak kecil ini noleh kepada saya, mukanya kayak besi, giginya tajam-tajam. Dia terjang saya, dia gigit saya, sakit saudara. Saya lawan dia. Saya ngomong sama ibunya, sudah selesai. Sudah selesai. Anak itu tidak pernah bisa ngomong sama mamanya. Anak itu diam terus. Tapi saya dengar berapa bulan lalu, orang itu tidak pernah ketemu saya lagi. Anak itu sudah menikah. Luar biasa enggak? Saya pikir saya sudah punya karunia seperti itu saya dulu. Saya pikir mungkin dipertajam ini. Kalau saya lihat bapak ibu gini, ada roh apa? Roh apa? Saya pikir begitu. Ternyata itu sudah ada. Saya diberi sesuatu yang berbeda. Yaitu tentang firman Allah. Oke, saya tidak baca terus, nanti saudara jadi pendeta nanti. Mulai kita bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian. Roh Kudus. Langsung refnya aja, penghibur dan penolong. Mari, angkat tanganmu. Dia memberikan penghiburan kepada saudara. Dia memberikan pengharapan kepada saudara yang baik. Jangan pernah takut lagi. Dia ada dalam hidupmu. Segala masalah selama dia ada, dia akan ubah menjadi hal yang baik, yang buruk menjadi yang baik. Glory, glory. Angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Hibur dan penolongku, ku tak takut sebab. Katakan ada dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacita. Glory, haleluya, haleluya. Jamah setiap umatmu tempat ini. Biar setiap kami kembali kepada rencanamu. Setiap kami kembali kepada pikiranmu. Glory, haleluya. Tuhan jamah kami semua. Engkau yang katakan, buka hatimu. Masalah-masalah persoalan gak perlu naik, gak perlu masuk ke mimbar. Mesbah itu ada dalam hatimu. Glory, haleluya, haleluya. Lawan umatmu Tuhan. Jamah. Yakin kau yang katakan. Penyakitmu di bawah imanmu. Masalahmu di bawah imanmu. Yesus, nama itu di atas semuanya. Masuk rencana Allah, rencana yang indah. Glory, haleluya. Jamah. Tuhan, tidak ada satupun di antara kami yang tidak membutuhkan Tuhan. Yang sakit berkumpulan masalah, persoalan. Karena kami masuk rencana, kami bukan rencana. Hari ini kami kembali kepada Tuhan. Ampuni kami semua di tempat ini. Yang sakit sembuh. Dengan imanmu yakin sembuh. Yang punya masalah, punya persoalan. Imanmu harus di atas masalah itu. Bukan di bawah masalah. Yakinlah
imanmu itu mengalahkan segalanya. Iman itu mengalahkan dunia. Bangkitkan imanmu hari ini, masuk dalam rencana Allah. Kembali kepada pikiran Allah. Allah turut bekerja. Kasihnya, kebaikannya, pengharapan, penghiburannya berlimpah-limpah. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Kau sucikan kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka. Supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat. Dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana Engkau percayakan kami untuk menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaannya. Rumah tangga, kesehatan, iman, rohani kami semua. Sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan, kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Yakin. Tapi kerap kali hati kita tidak tahu uji. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Dan di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tunggu dulu, saya mau tanya saudara. Kenapa Yesus naik ke surga? Karena Dia ada surga. Dan kita dari mana? Dari pikiran rencana Tuhan. Kita harus kembali ke pikiran rencana Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu.